Israel ancam akan buat Indonesia seperti Palestina. Presiden Israel, bila terus ikut campur, kami berjanji akan buat Indonesia seperti Palestina. Artikel tersebut diterbitkan yang berisikan narasi yang serupa dengan konten video tentang adanya isu bahwa Israel akan menyerang Indonesia dikarenakan situs-situs Israel dibombardir oleh peretas yang mayoritas berasal dari Indonesia. Salah satu komentar datang dari netizen Arab Saudi yang menyatakan tidak akan tinggal diam jika Indonesia diserang. Jika Indonesia diserang, kami warga Arab Saudi tidak akan berdiam diri sahaja. Kami pasti bantu Anda, kata Omar Al-Herfri. Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Rusia memberikan kecaman terhadap Israel. Jika berani sentuh Indonesia, maka lawannya adalah Rusia, ujarnya. Imagine this is happening in the Middle East. Imagine Ukraine is Palestine. Imagine Russia is the United States. Sedangkan sisi lainnya, pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan warga sipil termasuk anak-anak. Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri, Bagus Handraning Kobarsih mengatakan, pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel di Gaza yang telah mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil termasuk anak-anak. Menurutnya, serbuan Israel ini sekali lagi membuktikan Israel tidak serius mengupayakan perdamaian dengan Palestina. Walhasil menyurutkan kepercayaan dan pada akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Di dalam pembicaraan tersebut atau di dalam komunikasi tersebut, kita semua mengkhawatirkan situasi yang berkembang di Palestina saat ini. Saya selalu menekankan pentingnya setiap dari kita menggunakan pengaruh masing-masing agar kekerasan dapat dihentikan, upaya deeskalasi dilakukan, dan gencatan senjata dapat segera dilakukan. Kedua, ini sebenarnya untuk konsumsi dalam negeri mereka juga dalam rangka pemilu November 2022. Ini menjadi salah satu nilai jual bagi salah satu kandidat di Israel bahwa mereka memiliki keseriusan untuk mempertahankan keamanan di negaranya, kata Bagus. Namun lanjut Bagus, Israel selalu beralasan serangan ke Gaza merupakan upaya pembelaan diri. Padahal itu sebenarnya tidak masuk akal karena Israel tidak mendapat ancaman apa-apa. Dan setiap kali Israel mengklaim melakukan serangan balasan, akan ada warga sipil yang menjadi korban. Bagus mengatakan Indonesia harus segera mengambil tindakan konkret untuk melindungi penduduk Palestina dari ancaman kekerasan Israel, antara lain dengan mengirimkan pasukan perdamaian internasional sehingga Israel tidak mudah saja menyerbu Gaza atau wilayah lainnya di tepi barat. Sementara menyinggung keterlibatan Organisasi Konferensi Islam atau OKI, menurutnya badan ini pada prinsipnya masih ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hanya saja ketika merumuskan satu sikap bersama, selalu ada ganjalan terkait dinamika di Timur Tengah dan kondisi politik di negara masing-masing. Bagus menilai belum waktunya Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel, terlebih karena pemulihan hubungan resmi negara-negara lain dengan Israel sebelumnya juga tidak berhasil mengubah sikap negara itu pada Palestina. Sesuai amanat konstitusi, Indonesia tegasnya secara bulat mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia selalu menyampaikan kepada negara-negara besar agar tetap mendesak Israel menerima solusi dua negara. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mohmudi menjelaskan serangan Israel ke Gaza akan terus berulang dan salah satu faktor penyebabnya adalah sikap politik Israel yang selalu memandang Gaza atau Palestina sebagai ancaman bagi mereka. Di samping itu, serbuan Israel ke Gaza juga sering berkaitan dengan menjelang pelaksanaan pemilihan umum di Israel. Dengan fenomena tersebut, dia mengakui peluang terbentuknya negara Palestina merdeka dan berdaulat akan semakin jauh.